kahit na pa may isa akong si Bettina. Walang first time. Ginusto ko naman yun. Boy, kaldag na ngayon. Hindi ko kinaya. Sir? Na po kayo. Nandito na po si Doc. Perkenalkan, pemuda ini bernama Dax. Jika dilihat dari penampilan luarnya, Dax ini nampak seperti para pemuda pada umumnya. Tapi diam-diam ada satu hal yang tidak umum dari Dax, yaitu ia punya tongkat pusaka yang sangatlah besar. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin dianggap sebagai suatu kelebihan. Tapi di cerita ini, Dax punya pengalaman yang berbeda. Berhubung tongkat pusakanya sangat besar, sulit bagi Dax untuk menyembunyikannya apalagi saat sedang tegang. Dulu ketika bersekolah, Dax pernah ketahuan mengamati ibu guru yang cantik. Karena melihat sesuatu yang menonjol dari balik celana Dax, teman-teman sekelasnya pun langsung mengejeknya. Hal serupa juga terjadi ketika pemuda itu sedang naik bis. Tiba-tiba Dax dituduh sebagai pria mata keranjang karena celananya membesar setelah melihat penumpang wanita yang cantik. Memiliki tongkat pusaka yang besar ternyata tidak membuat Dax menjadi pria paling bahagia dalam urusan bermesraan. Justru sebaliknya, ia selalu membawa kesialan bagi pasangannya. Suatu hari, Dax tergoda melakukan perbuatan tidak senonoh dengan tetangganya yang bernama Amanda. Dan perlu diketahui, Amanda ini sudah bersuami. Sialnya ketika adegan memakan es krim, tongkat pusakanya Dax tersangkut di mulut Amanda. Mau tidak mau, dengan kondisi seperti itu, keduanya pun pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Kejadian viral itu akhirnya sampai ke telinga suaminya Amanda. Nah, ketika suaminya mengamuk dan ingin menyakitinya, Amanda ini kabur ke tengah jalan. Kemunculan Amanda yang tiba-tiba sontak membuat seekor kuda tunggangan menjadi kaget. Kuda itu pun refleks menendang Amanda hingga wanita itu kehilangan nyawanya. Peristiwa naas itu sempat membuat Dax jadi trauma dan menghindar dari wanita. Hingga suatu hari, Dax kembali melakukan perbuatan tidak senonoh dengan teman sekampusnya bernama Alexa. Beberapa hari kemudian, Dax kembali panas dingin mendengar kabar kalau Alexa telah meninggal dunia. Ia takut Alexa meninggal setelah bermesraan dengannya. Namun setelah menanyai keluarga Alexa, Dax bisa bernafas lega karena ternyata gadis itu terkena infeksi jarum tato. Mga kaibigan ba kayo? Kaya sabi ng doktor, yung naka-infect sa... Kecemasan Dax kalau dirinya adalah penyebab kesialan bagi orang yang pernah bermesraan dengannya pun kembali timbul setelah mendengar kabar dosen di kampusnya meninggal dunia. Ternyata Dax pernah melayani hasrat dosen pria itu karena diancam diberi nilai yang buruk. Merasa hal itu adalah kutukan, Dax pun sempat tersesat meminta bantuan pada dukun. Namun ia kembali ke jalan yang benar, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Dari sanalah kehidupan Dax berangsur-angsur mulai membaik. Bersama teman-temannya yang juga pengangguran, ia mulai membuat konten di media sosial yang berujung mendapatkan jutaan pengikut. Dax kini banyak uang. Pekerjaannya sebagai konten kreator membawa Dax berkenalan dengan gadis cantik bernama Bettina. Berhubung dirinya sudah jatuh hati pada Bettina, Dax tidak peduli kalau gadis itu ternyata sudah punya tunangan. Hingga akhirnya ia pun nekat bermesraan dengan Bettina. Ginusto ko naman yun.
Tidak perlu waktu lama, perselingkuhan antara dua orang itu akhirnya terendus oleh tunangannya Bettina yang bernama Harry. Tanpa belas kasihan, Harry langsung menghabisi Bettina dan menculik Dax untuk diambil tongkat pusakanya. Sebelum dihabisi oleh Harry, Bettina sempat mengaku kalau ia telah dipuaskan oleh tongkat pusakanya Dax. Harry pun iri dan ingin punya tongkat pusaka seperti itu. Nah, berhubung ia adalah seorang dokter bedah plastik, mudah bagi Harry untuk mencangkok tongkat pusaka Dax ke tubuhnya. Pakawalan mo ko dito. Lumama ka ng pata. Sa akin. Sialnya, belum sempat Harry menuntaskan misinya, Dax berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melakukan sesuatu yang mencengangkan. Dengan sebilah pisau yang tergeletak di sampingnya, Dax nekat memotong tongkat pusakanya sendiri. Dax berpikir untuk apa punya tongkat pusaka sebesar itu kalau hanya menyakiti orang yang dicintainya. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Dax berada di rumah sakit dan rencananya tongkat pusakanya akan disambung lagi oleh dokter. Dax pun berteriak histeris. Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi. Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie.
Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai.